Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Zulfikar, di pertemuan keempat dari mata kuliah penginderaan jauh aktif 2 SKS. Dimulai jam 2, nanti insya Allah selesai jam 3, Pak. Atau bahkan bisa lebih cepat. Di hari ini kita akan sama-sama mempelajari dasar-dasar matematika sedikit dari SAR, lalu kita masuk ke jenis-jenis satelit SAR dan contoh-contoh dari gambar dari satelit SAR. Kenapa saya memilih materi yang ini di hari ini? Ya pertama karena memang harusnya membahas itu ya sesuai dengan SAP dan RPS yang sudah ada. Yang kedua adalah karena materi dari Pak Rian sudah sangat lengkap ya, dari pekan 1, pekan 2, sampai pekan 3. Jadi nanti insya Allah tinggal menambahkan bagian-bagian sedikit saja di khususnya teori-teori mengenai SAR, baru nanti di paruh kedua kita akan fokus ke aplikasi dari SAR-nya, yaitu InSAR, PolSAR, dan mungkin nanti kalau perlu mengolah mulai dari level 0, walaupun itu agak susah, ke level 1, nanti ke level 2, baru nanti ke tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Yang pertama, jangan takut dulu ya, gara-gara ada kata-kata matematika langsung, aduh ini rumus doang ini, lihat slide-nya juga, ini apaan rumus semua. Insya Allah akan tidak terlalu susah sebetulnya untuk memahami. Dan pertanyaan pertama langsung keluar dari saya, apa sih bilangan kompleks itu, adik-adik sekalian? Nah, kira-kira tidak keluar slide-nya punten. Nah, dipersilahkan langsung masuk ke menti.com ZVYKC5GWZU atau menti.com dengan kode 954059 dan 5. Nanti itu ditanya di situ apa sih bilangan kompleks itu, gitu ya, dalam 3 kalimat kalau tidak salah. Nah, saya buka juga punya saya. Iya, present. Apa sih yang ada di benak Anda ketika mendengar kata bilangan kompleks? Langsung ada yang menjawab bilangan real dan imajiner. Ini sudah baca ini seperti ini. Sudah baca PPT, saya senang juga. Bilangan real, imajiner. Saya beri waktu setengah menit saja deh untuk menjawab kira-kira apa sih bilangan kompleks itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Sudah ada 17 orang yang mengisi. Secara umum, teman-teman menjawab, ya sudah benar ya, mungkin karena sudah melihat slide bahwa bilangan kompleks itu adalah bilangan real, bilangan imajiner, atau gabungan dari keduanya, bilangan real dan bilangan imajiner. Tidak ada yang salah itu. Rehan Rafif, saya mute dulu. Thank you. Nah, tapi kita lihat juga ini, apakah itu benar gitu ya, dari slide. Ya, pasti benar. Kita sama-sama tahu adik-adik sekalian bahwa kok susah sekali. Nah, new share ke PowerPoint slideshow. Semua polinomial, ada yang tahu polinomial ya, pasti polinomial adalah sebuah set of bilangan yang memiliki order biasanya lebih dari satu,
atau sebuah linear equation ya, persamaan yang memiliki order n, bisa ordernya 1, ordernya 2, ataupun lebih dari 2. Yang memiliki akar n atau memiliki hasil n. Contoh, kita lihat di sini z kuadrat minus 1 ini polinomial dengan order berapa? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini polinomial dengan order berapa? Halo? Halo? Tidak ada yang menjawab ya? Ya udah, saya jawab sendiri, saya dapat nilai berarti. Polinomial dengan order 2 ya. Order 2 sehingga akarnya jadi 2. Kalau kita lihat z kuadrat minus 1 itu merupakan polinomial dengan order 2 dan memiliki 2 akar. Akarnya ada 1 dan minus 1. Jadi kalau bisa dijawab, z itu berarti memiliki 2 nilai. Kalau tidak 1 ya minus 1. Nah, contoh kedua, z kuadrat sama dengan 0. Sama-sama order 2. Memiliki akar 2 juga. Z1-nya adalah 0, Z2-nya adalah 0. Nah, yang ketiga, ini yang menarik. Z kuadrat plus 1. Nah, ini akarnya juga ada 2. Tapi akarnya adalah, atau hasilnya adalah akar minus 1 dan minus akar minus 1. Nah, bingung. Nah, ini dua-duanya juga merupakan jawaban dari pertanyaan Z kuadrat plus 1 sama dengan. Nah, akhirnya apa? Bisa disimpulkan bahwa ternyata ketika semua polinomial itu memiliki akar, akarnya itu bisa merupakan bilangan real atau bilangan imajiner. Atau kalau bahasa Indonesia bilangan real ya, R-I-I-L. Atau bilangan imajiner. Nah, apa sih bilangan real itu? Bilangan real itu adalah semua bilangan yang mungkin terjadi, yang biasanya bisa dinyatakan atau ditulis dalam bentuk desimal. Contoh 3,14 atau 22/7, 1, 2, 3, minus 1, minus 0,00005, 3 kali 10 pangkat 8, itu semuanya adalah bilangan real. Semua bilangan yang masuk dalam himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu notasi matematikanya biasanya adalah seperti ini. Begini ya, set R. Nah, itu adalah bilangan real. Tapi ternyata selain bilangan real juga ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang memiliki sifat I kuadrat sama dengan minus 1. Atau dalam arti lain, I sama dengan akar minus 1. Kenapa kok dibilang bilangan imajiner? Ada yang kira-kira tahu jawabannya dari sekalian? Ada yang kira-kira bisa tahu jawabannya? Kenapa kok disebut bilangan imajiner? Akar minus 1 itu kenapa kok bisa disebut bilangan imajiner? Adik-adik kelas kalian rame tadi kelas pagi, banyak yang jawab, kakak-kakak tingkatnya diem, bingung saya. Oke, saya jawab sendiri berarti ya. Karena coba Anda pikirkan minus 1 lalu di akar. Apakah Anda bisa menjawab nih? Apakah Anda bisa menemukan hasilnya? 1 di akar jelas 1. 4 di akar jelas 2. Minus 1 di akar. Padahal akar itu sendiri apa? Akar adalah, apa sih akar itu? Square root ya. Berarti sebuah bilangan dicari akarnya. Atau dalam hal ini mirip seperti ini. Polinomial dengan order n memiliki akar n. Nah, ketika sebuah bilangan itu tidak bisa diselesaikan, dalam hal ini adalah akar minus 1, ini kan bilangan yang tidak mungkin. Tapi mungkin ditulis, tapi tidak mungkin untuk dipahami. Nah, bilangan ini sering dinamakan sebagai bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu biasanya penandanya dari sekalian, itu ada yang namanya I ini ya. Jadi kalau ada sebuah bilangan 3,4i, nah berarti sebetulnya dia itu merupakan bagian dari si bilangan imajiner.
Nah, bilangan real dan bilangan imajiner itu kenapa kok tiba-tiba penting besar? Karena keduanya menduduki bidang yang berbeda. Nanti kalau kita bicara mengenai sebuah bilangan, gitu. Kan kita tahu bahwa bilangan itu mewakili sebuah bidang. Nah, ketika sebuah bilangan itu memiliki bagian dari yang nyata dan juga yang tidak nyata, dalam hal ini adalah imajiner, maka bilangan itu bisa kita sebut sebagai bilangan kompleks. Bilangan kompleks, tadi yang saya bilang barusan adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan imajiner. Contohnya gimana Pak? Z. Ada sebuah bilangan namanya Z. Z ini memiliki X plus YI. Nah, bagian X ini adalah bagian real dari si bilangan kompleks Z, sedangkan Y, ya, bukan I-nya ya, Y-nya ya. Y ini merupakan bagian imajiner dari bilangan Z. Nah, apakah bilangan Y itu harus selalu bilangan yang tidak masuk akal seperti ini? Tidak, adik-adik sekalian. Jadi, baik itu bilangan X atau bilangan Y, bisa merupakan bilangan real. Tapi, yang Y ini, karena di belakangnya diikuti oleh I, begitu ya, dia merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Jadi kalau kita punya contoh, Z sama dengan 1 plus 2I. Nah, itu boleh. Ini adalah bilangan kompleks. 1 adalah bagian real dari bilangan kompleks Z. 2 merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. 1 plus 2I nggak bisa kamu tambah. Nggak bisa 1 plus 2I jadi 3I gitu, nggak bisa. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda. Satunya berada di ruang atau bidang real, satunya ada di ruang atau bidang imajiner. Nah, sampai sini udah nggak? Ya Pak, paham Pak. Oke. Nah, kalau misal kita lihat sebagai konsep vektor begitu ya, kan sering kita sebagai orang geomatika itu menganggap sebuah angka atau sebuah bilangan itu bisa menjadi vektor. Nah, Z itu merupakan sebuah vektor yang mana terdiri dari dua sumbu atau dua bidang. Satunya sumbu real dan satunya adalah sumbu imajiner. Jadi bilangan Z itu merupakan gabungan. Ini kalau dalam hal ini ya, saya ambil titik bawah begini dan saya ambil titik bawah begini gitu ya. Nah, ini ada nilainya di sini dan di sini juga ada nilainya. Maka yang bagian ini adalah bagian real dari si bilangan Z. Bagian yang ini adalah bagian imajiner dari bilangan Z. Nah, kalau di slide selanjutnya saya menggunakan istilah I, adik-adik sekalian. Yang di sini saya menggunakan istilah J. Punten ya, ini sebenarnya sama aja. Jadi ini I. Nah, berapakah besar dari Z itu? Ketika kita bilang, oke, ini ada nilainya 1 plus 2I. Berapakah nilai Z? Nilai Z itu dihitung sama dengan berapa? Absolut dari si Z ini dikalikan eksponensial dari bagian V-nya. Nah, ini bingungnya. V dan absolut Z ini merupakan bagian dari vektor Z itu sendiri. Nah, VZ itu merupakan argumen dari si Z. Jadi begini. Nah, argumen dari Z. Itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang real dengan vektor Z itu sendiri. Sedangkan absolut Z itu merupakan resultan dari bagian real dan bagian imajiner. Jadinya gimana? Absolut Z itu ini rumusnya. Kelihatannya di sini. Resultan dari akar, ya kok resultan? Ya resultan dari real dan imajiner. Sehingga akar
bagian dari real Z dikuadratkan plus imajiner dari Z dikuadratkan. Kalau kita ambil contoh yang ini, berarti hasilnya resultan Z-nya atau si absolut Z-nya ini berapa? Kira-kira adik-adik sekalian. Z sama dengan 1 plus 2I. Ayo, berapa kira-kira? Berarti absolut Z-nya ini berapa nilainya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oh, kok diem-diem aja? Ya sudah deh. Tadi bagian realnya nilainya berapa? 1. Bagian imajinernya nilainya berapa? 2. Berarti 1 plus 4 sama dengan akar berapa? 5. Ingat ini dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan. Berarti berapakah si vektor Z ini besarnya? Akar 5. Apakah ini bilangan yang nyata? Iya, bilangan yang nyata. Jadi bilangan imajiner itu tidak tentu merupakan bilangan yang tidak bisa kita hitung. Tetap bisa, tapi dia memiliki bidang yang berbeda dengan si bilangan real yang biasanya. Nah, bagaimana dengan VZ atau sudut yang dibentuk antara vektor Z ini dengan real? Berarti itu argumen dari si Z sama dengan arcus tangun dari imajiner Z dibagi real Z. Berarti 2/1. Arcus tangen 2. Bisa dicoba arcus tangen 2 nilainya berapa? Saya coba kalau begitu. Seharusnya tidak perlu ini, tidak perlu sampai saya tanya-tanya begitu, tapi ya nggak apa-apa deh. Shift mana ya, shift? Bukan, ini kurang besar ini. Nah. Scientific. Shift-nya mana? Nggak mau. Bukan degree. Saya jadi bingung sendiri pakai kalkulator. Oke. Nah, jadi sudut dari VZ ini adalah arcus tangun dari 2 dibagi dengan 1. Nah, kenapa kok ini tiba-tiba ngomong kuadran? Ya ingat bahwa kalau ini plus berarti kuadran 1 kan begitu ya. Kalau ini plus minus saya kuadran 2. Kalau ini minus saya kuadran 3. Kalau ini minus plus berarti kuadran 4. Nah, kalau tidak percaya, Anda nanti bisa dibalik gitu. Akar 5 dikali dengan hasil kosinus dari sudut VZ, pasti hasilnya adalah 1. Dan juga imajiner Z, yang nilainya dalam hal ini adalah 2, merupakan akar 5 dikali sinus dari si VZ ini. Nah, tapi yang biasanya penting bagi dunia SAR itu adalah nilai kompleks konjugate atau pelengkapnya. Kita bisa bicara itu ngomongnya pelengkap. Jadi ketika kita memiliki vektor Z, gitu ya, maka dia itu memiliki konjugasi. Konjugasinya adalah vektor Z asterisk atau Z bintang, ada bintangnya di sini. Berarti bagaimana? Vektornya terbalik dengan vektor si Z. Kalau ini adalah X plus JY, kalau tadi rumusnya kan X plus JY ya. Nah ini berarti, nah ini kan Re plus J IMZ. Nah kalau ini berarti Re, ya ini bagian realnya, dikurangi dengan bagian imajinernya. Nah jadi ini adalah pelengkapnya. Kenapa kok tiba-tiba saya membahas ini? Ya, nanti akan keluar adik-adik sekalian ketika di
slide-slide yang paling akhir itu penting. Nah, oke. Sampai sini apakah ada yang masih bingung atau sudah ambiar? Semoga tidak ambiar ya. Ada yang bingung nggak? Halo? Julia bingung, Pak. Bingungnya di mana? Di yang Dari awal. Nggak pakai angka. Kalau contoh pakai angka gitu, Pak. Tadi sudah saya pakai angka loh. Ya oke, saya ulang ya, pakai angka ya. Kalau pengen angkanya biar gampang ngitungnya, kita pakai angka deh. Z sama dengan 4 plus 3Y. Coba hitung besar atau magnitud dari vektor Z ini. Menggunakan rumus yang ini. Ini saya hapus dulu deh kalau gitu deh. Kok kayaknya membingungkan gini. Ayo, silakan. 5 bukan, Pak? Mbak. Ya, jawabannya adalah 5, betul sekali. Kenapa 5? Karena kalau Anda bisa lihat di sini, ini eraser, bukan pen ya. Aduh, salah lagi. Bentar. Rumusnya adalah Z sama dengan akar dari bagian real dari bilangan Z kuadrat ditambah bagian imajiner dari bilangan Z kuadrat. Dan bilangan realnya yang bagian 4. Bagian realnya adalah yang 4, bagian imajinernya yang 3. Berarti tinggal akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Berarti 16 plus 9 diakarkan. Berarti akar 2, 5 sama dengan 5. Ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya ini, arkus tangan dari hasil ini berapa? Arkus tangan 3 36, dan Pak. 4. 36,86. Itu derajat atau radian? Derajat, Pak. Oke, 36, berapa? 87. Ya, kita anggap 36 begitu ya. Nah, 36,87 itu ada di kuadran 1 karena 3 dan 4 sama-sama plus. Ketika nilai 3 itu minus atau minus, maka berarti dia ada di kuadran 2 nanti kan begitu. Nah, dari situ akan Anda bisa hitung nih REZ dan imajinernya. Kalau tidak percaya ya dicoba ini. 4. Berarti di sini kan 5 dikali kosinus 36. Berapa hasilnya? Apakah 4? Iya, Pak. Ya. Di bawahnya imajiner, ini 3, kan ya? Apakah 5 dikali sinus 36, sekian hasilnya 3? Harusnya sih iya. Karena 36 itu kan sebetulnya sudut itu setengah akar 3 ya, kalau tidak salah. Enggak sampai deh. Ya. 2, sekian, Pak. 2, berapa? Sampai 999. 2,995. Oke. Berarti sudah terbukti ya bahwa bilangan kompleks itu hubungannya adalah seperti ini. Punten kalau ternyata gambarnya membingungkan. Nah, saya hilangkan. Nah, kenapa kok kita penting ada kompleks conjugate ya, adik-adik sekalian? Karena nanti di dalam dunia SAR itu nanti Anda akan menggunakan, khususnya kalau Anda mau bermain di data level 1 ya. Ini langsung saya buka saja deh daripada nanti bingung ini buat apa sih sebenarnya. Bahwa nanti di data level 1 itu Anda akan menyimpan yang namanya amplitudo dan fase. Sudah ada yang pernah buka data SAR belum? Belum ya? Ya nanti berarti menjadi tugas lah. Tugas tidak di pekan ini tapi di beberapa pekan lagi. Bahwa data SAR itu khususnya di level 1 dia menyimpan yang namanya amplitudo dan fase di satu bagian. Nah pertanyaannya gimanakah cara Anda bisa menyimpan satu nilai apabila
Anda menyimpan dua nilai tapi di satu titik atau di satu tempat. Ya caranya adalah membuat bilangan kompleks di lokasi tersebut. Jadi biasanya yang terjadi nanti ya, bila di level 1, SAR level 1 itu bentuknya kalau Anda klik itu akan bilangan kompleks, yang mana bagian pertama, bagian realnya adalah amplitudonya, yang bagian imajinernya adalah nilai dari fasenya. Nah, sebenarnya inilah kegunaan dari si nilai bilangan kompleks itu. Dan ingat, bilangan real dan bilangan kompleks itu tidak bisa digabung. 1 plus 1i hasilnya bukan 2, tapi 1 plus 1 diakarkan, alias akar 2. Kan begitu. Jadi nilai Z-nya. Nah, dari situ saya juga ingin mengingatkan bahwa apabila Anda menggunakan data single loop kompleks atau data level 1, ada kemungkinan Anda harus mengkalikan nilai amplitudo di dalamnya dengan nilai amplitudo lain yang ada di area tersebut. Sama halnya Anda harus menambahkan atau mengurangi atau rata-rata nilai fase yang ada di area tersebut kalau Anda mau membuat filter-filter. Nah, sehingga di bilangan kompleks Anda juga harus memahami mengenai yang namanya penambahan dan perkalian. Sederhana sebetulnya ya. Kalau Anda Z1 plus Z2, ini secara vektor gitu ya. Z1 ke sini, Z2 ke sini. Z1 plus Z2, bukan Z1, habis itu kamu tambah Z2 gini, bukan. Bukan ya, ini salah. Tetapi merupakan resultan dari keduanya. Yang mana kalau Anda lihat secara matematis, bukan secara geometris lagi, itu yang bagian real ditambah dengan bagian real, yang bagian imajiner ditambah dengan bagian imajiner. Jangan dicampur. Sama halnya dengan kalau Anda melakukan perkalian. Nah, kalau perkalian, ini mirip seperti kalau Anda menggunakan polinomial. Masih ingat ya? X plus 1, X min 1. Ini dikali ini, betul ya? Ini dikali ini, dan ini dikali ini. Nah, ini sama dengan yang Z, apabila Anda menggunakan Z1 dikali Z2. Maka real dikali real, ya. Ini kita anggap bagian real, yang satu adalah bagian imajiner, maka real dikali real, dikurangi imajiner dikali imajiner, ditambah dengan di dalam imajiner, real dikali imajiner, imajiner dikali real. Jadi ini bagian yang ini dan bagian yang ini. Nah, kalau tadi Silia kan bilang bingung Pak saya kalau tidak ada angkanya. Oke, kita buat angka. Tadi kan berarti Z sama dengan 4 plus, aduh jelek sekali, 3i. Ada juga tadi Z sama dengan 1 plus 2i. Berapakah Z1 ditambah Z2? Berapa Z1 tambah Z2, adik-adik sekali? Ayo berapa? 5 tambah 5i, Pak. 10, Pak. Real sama imajiner. Berapa hasilnya? 5 ditambah 5i. 5. Ya, 5 Iya. real. Karena kalau pertambahan, Anda harus menambahkan yang bagian real dengan bagian real, yang bagian imajiner dengan bagian imajiner. Berarti 5 plus 5i. Nah, kalau Z1 dikali Z2, hasilnya berapa? 4 ditambah 11i ditambah 6i kuadrat, Pak. 4 Ditambah 11i ditambah 6i kuadrat. berarti hasilnya adalah 4 dikurangi 6, min 2 ditambah 10J atau 10I.
Bingung nggak? Oke, kalau bingung, kita coba yang perkalian ya. Perkalian adalah real 1 dikali real 2. Berarti 4 dikali 1, betul ya? Di sini berarti 4. Dikurangi imajiner 1 dikali imajiner 2. Berarti di sini 6 ya. 4 dikurangi 6 berapa? Minus 2. Nah, ini adalah bagian realnya, selesai di sini. Nah, yang bagian imajinernya, real 1 dikali imajiner 1. 4 ditambah imajiner 1 dikali real 2. Tambah 6. Berarti minus 2 ditambah 10i atau 10c, sama aja. Paham ya? Atau masih bingung? Kalau masih bingung bisa dicoba menggunakan angka yang lain kalau mau. Pak, boleh diulang apa yang perkalian, Pak? Yang mana? Yang perkalian, masih bingung. Oke. Saya hapus lagi deh ya. Saya hapus semua. Erase all ink. Perkalian itu, adik-adik sekalian, real 1 kali real 2 dikurangi imajiner 1 kali imajiner 2. Ini adalah bagian si realnya. RE. Nah, yang bagian ini adalah bagian imajinernya. Berisikan real 1 kali imajiner 2, real 2 kali imajiner 1. Sekarang kita menggunakan angka yang sama. 4 plus 3i. Z2 berapa tadi saya lupakan? 1 plus 2i. Kita coba pelan-pelan. Ini kan real 1, ini real 2, ini imajiner 1, ini imajiner 2. Berarti yang bagian pertama ini berapa nilainya? 4, Pak. 4, berasal dari 4 dikalikan dengan 1. Yang ini berarti berapa nilainya? 6i. 6. 3 dikali 2. Tidak pakai i, Devi. Karena ini merupakan bagian realnya. Oke, ini memang i, tapi kalau i 2 diketemukan, nanti dia bisa menjadi, kalau dikalikan jadi real. Ini dikurangi, sehingga hasilnya minus 2. Nah, kita masuk ke yang sini. Real bagian 1 berapa? 4. Imajiner bagian 1 berapa? 1. Ya kan? Ditambah real bagian 2 berapa? 1. Sorry. Ini kok 1 deh? Salah 2, ya? Pak. 2, sorry, salah. 2, Pak. Ya, sorry. 1, yang ini adalah 3. Berarti tadi saya salah. Saya tadi salah nulis tuh. 4 kali 1, 2 kali 3. Harusnya 4 kali 2, 1 kali 3. Berarti di sini ada 8 plus 3 alias 11i. Jadi hasil Z1 dikali Z2 adalah minus 2 plus 11i. Itu adik-adik sekalian. Gimana Rehan? Ini Dema kan? Apakah Dema sudah memahami? Paham, Pak, paham, Pak. Ya, sih. Thank you. Kita lanjut sekarang. Nah, saya tadi belum menjelaskan ulang mengenai konjugasi. Kenapa kok tadi saya menjelaskan juga konjugasi? Bahwa nanti di dunia SAR, konjugasi itu digunakan karena seringkali ketika kita menggunakan SAR dengan satu nilai, nanti kita harus melengkapi SAR itu dengan nilai yang lain agar bisa mendapatkan korelasi yang mana nanti berhubungan dengan angka yang nilai yang kalau kita main di polarimetri ataupun di interferometri. Nah, kalau di dunia yang dasar-dasar masih konjugasi seringkali masih belum digunakan. Nah, terakhir mengenai bilangan kompleks, bahwa yang saya ingin jelaskan adik-adik sekalian, pada dasarnya ini nilai gambar ini tuh mirip seperti
Osilasi harmonik. Yang mau saya ambil sebetulnya hanyalah representasi di 2 dimensinya saja sebetulnya. Artinya bagaimana? Berarti real itu, kalau kita ibaratkan seperti yang gambar yang ini ya, nilai real itu berkisar pada sumbu X. Dan nilai imajiner berkisar pada sumbu Y. Nah, kalau dalam dunia SAR, real itu A alias amplitude, imajiner itu adalah fase. Jadi nanti ya, kalau Anda lihat nilai SAR itu di satu titik, itu nilainya ada 2. 800 plus 3,5i. Nah, ketika kamu menemukan itu, jangan bingung. Oh, ini berarti bilangan kompleks yang diajar sama Pak Zul kemarin. Dan yang 800 itu berarti amplitudo, yang 3,5 ini berarti fase. Gitu. Itu pasti begitu. Ah, kok ada pindungnya? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu mengenai bilangan kompleks. Jadi teman-teman nanti yang mungkin ingin mengerjakan tugas akhir gitu ya, khususnya di bagian data yang masih menggunakan fase atau dalam hal ini adalah data yang ingin digunakan untuk INSAR, interferometric SAR, maka kalian pasti akan bermain dengan data-data yang memiliki bilangan kompleks. Kalau Anda main pakai data polarimetri, nah itu berbeda lagi. Karena kalau data polarimetri, biasanya yang digunakan hanyalah amplitudonya saja. Dan amplitudo itu didapatkan dari multi-look atau level 2 dari citra SAR. Yang biasanya fasenya sudah hilang. Gitu adik sekalian. Jadi kalau yang sudah berpikir mau TA mengenai SAR, lalu bingung, saya harus download yang level berapa ya? Nah, kalau kita bermain interferometri yang membutuhkan informasi fase, Anda harus mengunduh data yang ada informasi fasenya, yang bilangannya masih kompleks. Sebaliknya, kalau Anda mau menggunakan data SAR yang levelnya, yang data SAR yang dibutuhkan adalah amplitudo, maka Anda tidak membutuhkan bilangan kompleks lagi, langsung menggunakan bilangan biasa atau bilangan real saja. Gitu adik sekalian. Karena di SAR itu tidak ada data yang isinya fase saja, itu nggak ada. Kalau data isinya fase saja, gambarnya nggak tahu gimana bentuknya itu. Karena fase itu seperti yang pernah diajarkan oleh Pak Rian juga, dan juga di fisika dasar, fase itu kan berulang ya, 0 sampai 360 itu berulang terus. Jadi gambarnya aneh, tidak akan mewakili gambar bumi yang nyata. Gitu. Gambar bumi yang nyata itu didapatkan dari mana? Dari data amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Sudah diajarkan harusnya dengan Pak Rian ya, amplitudo adalah nilai hamburan balik atau backscatter, kekuatan hamburan balik yang diterima oleh satelit dari bumi. Ya, kalau nilainya hamburan baliknya kuat ya berarti amplitudonya besar. Kalau hamburan baliknya kecil karena mungkin diserap atau dipantulkan ke sudut yang lain, sudut kritis yang lain sehingga nilainya kecil, itu berarti amplitudonya kecil. Itu ada sekalian. Sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih. Nah, terus sekarang biar seru ya. Soalnya kelasnya kok kayaknya begini banget. Nah, semakin ngantuk, ini udah jam 2 siang kan? Begini-begini. Saya ingin bertanya kepada mana ini ya? Mukanya tidak ada. Nah, saya ingin bertanya kepada Desi. Coba Desi, satuannya amplitudo itu apa ya, Des? Ada nggak, Des? Satuannya amplitudo. Halo? Desinya di tempat ya? Di tempat kok, saya tadi lihat videonya tuh. Halo? Iya, Pak. Mana Desi? Ya. Satuannya amplitudo itu apa, Des? Meter ya, Pak. Meter? Oke.
Terima kasih, Des. Yang lain silakan. Ada yang tahu satuannya amplitudo itu apa? Saya tulis namanya ya. Waktu second. Halo? Ada yang tahu satuannya amplitudo itu apa? Second, Pak. Detik waktu. Second, oke. Terima kasih Valdo atas keberaniannya untuk menjawab. Ada lagi yang lain? Satu jawaban lagi. Pak, Gimana Son? sentimeter, Pak. Sentimeter, oke. Temennya meter ya Son? Siap, terima kasih. Nah, jawabannya yang benar adalah, kalau bisa kita omong ya, meter, amplitudo itu. Tetapi, dalam dunia SAR, kita akan jarang melihat amplitudo itu memiliki nilai. Kenapa? Bukan nilai, sorry, memiliki satuan. Kenapa? Karena kalau misal Anda ingin menghitung dengan satuan meter, itu satu, akan kesusahan. Yang bisa Anda hitung, sama Pak Rian, bukannya sudah diajari ya? Belum. Saya mengikuti kelas beliau sejak pekan 1 sampai pekan ketiga, seingat saya beliau ada menjelaskan mengenai SNR. Masih ingat? Saya soalnya baca slide beliau dan ada SNR. Ada yang tahu SNR itu singkatan apa? Itu kalau tidak SNR, RCS. Oke, kalau ternyata belum ada, nggak apa-apa. Itu slide-nya harusnya ada di situ. Ada SNR. Dan ada RCS. SNR itu singkatan dari Signal to Noise Ratio. Kalau RCS adalah Radar Cross Section. Kenapa bagi SAR ini penting adik-adik sekalian? Desi dan Sony tadi sangat-sangat tidak salah. Satuannya amplitudo biasanya meter. Karena kalau Anda lihat tinggi gelombang yang katanya tsunami 20 meter, berarti kan ada satuan yang meter. Nah, tapi di dunia SAR ini, seringkali amplitudo yang kita pakai tidak memiliki satuan. Mengapa? Karena sebetulnya amplitudo yang dihasilkan atau ditangkap oleh si receiver atau si radar ini, itu dia bandingkan dengan nilai amplitudo yang dia keluarkan. Paham nggak maksudnya? Jadi misal, contoh, saya ngeluarin gelombang dengan amplitudo nilainya 1, seret gitu. Nah, terus kembali 0,5. Berarti, kan itu satuan bisa dihilangkan ya. 0,5 meter bagi 0,5 meter, kan berarti kan hilang meternya. Nah, berarti sisa 0,5 saja. Rasio antara apa? Rasio antara amplitudo yang saya keluarkan dengan amplitudo yang kembali ke saya. Apakah sekiranya amplitudo yang saya keluarkan, yang kembali ke saya bisa lebih besar daripada amplitudo yang saya keluarkan? Tidak, betul sekali Aditya. Nggak mungkin. Jadi nilai maksimalnya 1, alias signal to noise rasionya adalah 100%. Berarti isinya sinyal semua, nggak ada noise. Nah, biasanya nilai amplitudo itu yang akan digunakan dalam sebuah data SAR. Jadi ketika saya tanya, kalau amplitudo di SAR itu ada satuannya atau tidak, jawabannya adalah tidak ada, adik-adik sekalian. Tidak ada satuannya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa range dari si SAR ini sangat besar begitu range-nya ya. Si amplitudenya ini, nilainya bisa 0 sampai 100.000, 10.000 gitu. Dan kalau Anda mau menggunakan skala logaritma, skala linear itu terlalu susah untuk membuat angkanya. Nah, itulah kenapa saya di slide selanjutnya menjelaskan bahwa di SAR itu kita seringkali menggunakan konsep yang namanya dB atau desibel. Nah, ini guyonan sih sebenarnya, tapi saya tidak tahu Anda mendapatkan guyonannya atau tidak ya. Ini adalah quote dari
Shakespeare ya, Hamlet ya. To be or not to be. But no if. Nah, tapi nggak nyampe kayaknya. Nah, ini DB or not DB gitu. Nah, untuk mencakup rentang yang besar itu perlu menggunakan skala logaritmik, adik-adik sekalian. Tidak bisa skala linear. Karena nanti amplitudo yang bisa didapatkan, ditangkap oleh receiver, itu bisa sampai 1/1000. Aduh, susah ini nulisnya. Atau sampai 1000, begitu. Nah, kalau Anda buatnya ini 1 sampai 1000, itu akan kesusahan di mana? Ada yang tahu nggak? Di bagian penyimpanan datanya. Kalau teman-teman yang suka bermain dengan image atau bermain dengan gambar di Photoshop atau di Corel, kan pasti mengenal ada 8 bit, 16 bit, gitu ya. Dan sudah ditanyakan oleh Pak Rian kemarin kan mengenai 16 bit, itu batas nilainya 0 sampai berapa, begitu kan, digital number-nya. Nah, ini juga penting di dalam sini. Karena semakin banyak angka yang kita simpan, berarti semakin banyak apa? Ada yang tahu nggak? Kalau semakin banyak angka yang kita simpan, akan semakin banyak apanya? Akan semakin banyak storage space yang digunakan. Atau angka. Data itu akan memiliki size yang besar. Padahal kalau size-nya besar, kan kita nanti kesusahan untuk mengolah ya, mengunduh. Belum mengolah, mengunduh aja mungkin susah kalau misal ternyata datanya sampai 50 giga satu citra. Kan pusing, data 50 giga satu citra, data apa gitu kan. Download setengah jalan, tiba-tiba listrik kosan mati, nangis, nanti ngulang lagi dari awal. 25 giga habis lagi, kan nggak masuk akal. Nah, akhirnya orang mikir, janganlah kita pakai skala linear, kita pakai skala logaritmik aja. Karena skala logaritmik ini bagus sekali. Minus 1000 sampai 1000, itu kan ada berapa angka kalau Anda hitung? Ada 2002 angka ya di sini ya. 2003 kalau Anda hitung sama 0. Sedangkan kalau Anda pakai logaritma, 1/1000 itu bernilai minus 30, punten. Minus 30. 1000 bernilai plus 30. Dari sebuah data yang memiliki 2002 rentang nilai, dari minus 30 ke 30, kan cuma tinggal 3 data ya. Sedikit sekali. 61 kalau misalnya ada sama 0. Dari 2002 data jadi cuma 61. Dari 3 digit ya hanya menjadi 2 digit saja. Sangat mudah. Nah, itulah kenapa adik-adik sekalian, nanti di dunia SAR itu amplitude selalu digunakan dalam kata-kata desibel atau dB. Bukan nilai yang sebenarnya. Dan kalau misalnya Anda nemu, oh ini ada 10 dan 20, nah berarti itu sebetulnya 2 kali lipat lebih besar. Jadi misal ada 10 dB dan 20 dB, berarti amplitude yang ditangkap oleh titik yang memiliki nilai 20 dB itu 10 kali lebih besar daripada nilai yang ada di 10 dB. Bukan cuma 2 kali lipat, kan kalau 20 sama 10 kan 2 kali lipat. Nah, karena ini 2 kali lipat, tapi ini adalah logaritmik, berarti pangkat 2. Berarti 10 kali lebih besar. Kan ini jaraknya 10 ke 20 berapa? 10 ya. Nah, ini berarti jaraknya berarti dikalikan 10. Gitu. Bukan 2 kali lipat, tapi jadi 10 kali lipat. Gitu adik-adik sekalian. Nah, dB itu singkatannya adalah desibel dari Alexander Graham Bell. Biasanya memang digunakan untuk suara, tapi bisa juga dalam hal ini digunakan untuk rasio besaran tanpa dimensi, seperti amplitudo dari sinyal yang kita punya. Jadi, saya ulangi ya dari yang pertama, data SAR itu kalau Anda pakai yang ada fase dan amplitude, itu pasti menggunakan bilangan kompleks.
Nah, nanti satuan, bukan satuan sih. Ya tidak ada satuan sebetulnya. dB ini bukan satuan. Cara untuk menyampaikan amplitudo dalam citra radar itu bukan menggunakan skala linear, tapi menggunakan skala logaritmik, yang mana dimaktub dalam dB ini. Jadi nilainya 10 dB, 30 dB, 45 dB, dan sebagainya. Ini adik-adik sekalian. Silakan sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Materinya semoga tidak terlalu berat. Ya berat sih, tapi semoga tidak terlalu menyusahkan bagi kalian. Oke, lanjut. Karena ini agak lebih menyusahkan juga nanti. Kita akan mengenal yang namanya Fourier transform. Bukan Fourier ya. Kalau Fourier itu JNT itu ya. Sama JNE, nah itu Fourier. Nah, dalam analisis SAR, Fourier transform itu sering digunakan. Kenapa? Khususnya dalam proses dari level 0 menjadi level 1. Itu seringkali Fourier digunakan. Kalau level 1 ke level 2 itu biasanya analisis-analisis filter dan juga averaging saja biasanya. Tapi juga beberapa kali digunakan di Fourier transform digunakan dari level 1 ke level 2. Nah, apa sih Fourier transform itu? Bayangkan Anda memiliki sebuah gelombang. Ya, ini gelombang kan? Gelombang yang memiliki amplitudo tertentu, dalam hal ini yang berwarna ungu ini ada di sini. Berjalan berdasarkan waktu sampai T itu misalnya. Di sini T1 gitu ya. Nah, ini kan 0 ya. Nah, Fourier transform itu yang pertama kali dilakukan sama Fourier transform ini adalah memecah gelombang ini itu menjadi gelombang-gelombang yang apabila digabungkan itu sama dengan gelombang yang warna ungu. Atau kalau Anda lihat di gambar yang di kanan ya, ini ada gelombang warna merah. Ya kan? Ini gelombang aslinya. Nah, gelombang asli ini kalau didekomposisi atau dipecah-pecah menjadi sebuah gelombang sinus gitu. Ini kan gelombang sinus, tapi gelombang sinus yang merupakan superposisi atau gabungan dari banyak gelombang. Nah, ini dipecah, didekomposisi. Ini contohnya menjadi 3 gelombang sinus. Ada gelombang sinus 1 yang warna biru, gelombang sinus 2 yang warna hijau, gelombang sinus 3 yang warna ungu. Nah, apabila gelombang sinus biru, hijau, dan ungu ini digabungkan, disuperposisikan, nanti akan menjadi gelombang yang warna merah ini. Jadi proses pertama, dari data gelombang yang warna merah ini dipecah menjadi beberapa gelombang sinus. Tentu kalau Anda membuat sebuah gelombang sinus, masih ingat rumus Y-nya ya, pasti ada amplitudo dan pasti ada frekuensi. Dan juga ada wavelength atau panjang gelombang. Tapi yang penting dalam hal ini adalah kita mau pakai frekuensi. Nah, kita sama-sama tahu kira-kira antara gambar yang di kanan, warna ungu, warna hijau, dan warna biru, itu yang frekuensinya yang paling besar yang mana? Pertanyaan saya sekarang. Yang frekuensinya yang besar yang mana adik-adik sekalian? Ungu, Pak. Yang ungu, Pak. Ungu, Pak. Betul sekali, yang ungu yang besar frekuensinya. Yang paling kecil yang biru. Tapi Anda lihat di sini, amplitudo yang paling besar adalah yang warna biru. Berarti dalam domain frekuensi, semakin ke sana nilai frekuensinya semakin besar. Nah, ini domain Y-nya, sumbu Y-nya adalah sumbu amplitudo. Oh, ternyata di sini frekuensinya kecil, tapi nilai amplitudenya besar. Di sini nilai frekuensinya ada di tengah-tengah, nilai amplitudenya juga nggak seberapa besar. Nah, terakhir di sini frekuensinya gede nih, tapi amplitudenya kecil. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya Fourier transform itu mengubah dari gambar yang warna merah ini menjadi gambar yang ini. Hasilnya nanti akan seperti itu. Nah, untuk apa ini Pak gunanya?
Gunanya adalah adik-adik sekalian untuk mengetahui frekuensi-frekuensi mana yang dominan di area tersebut untuk nantinya bisa dikorelasikan untuk mendapatkan nilai range yang sama besarnya dengan azimut. Pak Rian selalu mengatakan bahwa citra SAR itu adalah citra yang bukan nadir ya. Dia kan side looking. Nah, ketika dia side looking, apalagi ketika dia berjalannya itu ke arah azimut gitu ya. Sekali penyapuan, azimutnya itu banyak, tapi range-nya kan kecil biasanya. Betul nggak? Paham nggak maksud saya? Citra radar itu biasanya gambarnya kayak apa sih? Pasti kayak panjang begitu ya. Nah, kenapa kok panjang? Karena sebetulnya range-nya cuma segitu aja, tapi azimutnya panjang. Nah, apakah itu mewakili hasil yang nyata? Kan itu belum. Itu sudah tergeoreference, tapi belum belum menjadi ground range, sebenarnya kan begitu. Masih slant range. Nah, akhirnya dari slant range dirubah ke ground range itu menggunakan salah satunya Fourier transform ini untuk menemukan dominan frekuensinya yang mana amplitude yang besar untuk melihat dari satu citra dengan citra yang lain agar nantinya bisa dikorelasikan atau di cross correlation untuk nantinya bisa mendapatkan data yang sudah terkompresi range-nya, berubah dari slant range menjadi ground range dan sudah sesuai dengan keadaan yang nyata atau sudah multi look. Begitu, bukan mie ayam multi, beda lagi kalau itu ya. Saya mengajarkan ini sebetulnya karena apa? Karena bagi saya, Anda penting untuk mengetahui konsep di baliknya. Jangan sampai besok ketika sudah menjadi ahli geomatika, khususnya di ahli penginderaan jauh, yang Anda kejar itu hanya klik-klikannya saja. Anda tidak mengejar mengenai pemahaman bagaimana kok bisa mendapatkan itu di belakang. Dan di kampus, harapannya Anda bisa mengenal konsep itu sebelum Anda masuk ke prakteknya. Jadi, jangan sampai Anda itu menjadi sarjana TA dengan klik-klik saja gitu ya. Tapi sarjana klik-klik yang dibarengi dengan pemahaman konsep. Sehingga kalau klik-kliknya tidak jalan, itu yang Anda lakukan tidak lalu pundung atau ngambek, tapi Anda langsung mencari tahu, oh karena ini memang tidak bisa. Awang belum saya kompresi kok, atau belum saya azimutnya belum saya samakan, mana bisa saya olah. Nah, berarti diproses dulu. Ini seringkali mahasiswa zaman sekarang ya, zaman saya juga sama dulu ya. Orang-orang hanya mementingkan ya udah pokoknya kalau SAR itu saya harus ngeklik di mana nih biar hasilnya jadi. Tidak mau tahu mengenai kenapa ya kok bisa jadi begitu. Proses yang saya klik itu sebenarnya ngapain sih? Gitu. Nah itu yang sebenarnya saya pingin, dan Pak Rian juga ya, saya yakin seluruh dosen di ITERA juga sama niat. Ingin mengajar kalian itu tidak hanya memahami mengenai klik-klikannya saja. Kalau klik-klikan mah cari di YouTube atau tanya di forum mah bisa. Kalau konsepnya, nah itu yang diajarkan di sini. Begitu. Bentar ya. Lanjut lagi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Kok nggak ada gambarnya ya? Jadi nggak ada gambar. Nah, masih ada gambarnya? Siwa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemarin Pak Rian sudah mengajarkan kepada kalian kalau tidak salah, tetapi belum secara konseptual. Sekarang saya tanyakan saja kepada Anda. Anda tahu tidak bedanya polarisasi H dengan polarisasi V? Polarisasi V itu vertikal, H horizontal, Pak. Nah, maksudnya gimana itu? Maksudnya tuh? Jadi dia itu ini.
Maksudnya gimana Arahnya, tuh, Raka? arahnya itu dia ada yang dari bidang itu ada kalau yang V dia tuh vertikal, sedangkan kalau yang H itu dia horizontal. Itu tuh ntar digunakan itu untuk misalkan kalau kita pengen mengukur suatu misalkan gempa bumi suatu land subsidence itu biasanya pakai yang saya baca waktu kemarin tuh pakai polarisasi H gitu atau HH gabungan H. Kalau land subsidence harus pakai HH, bukan malah pakai V. H. Sebenarnya kalau kemarin saya lihat dari itunya guna gabungan antara H dengan V, Pak. Oke. Nah, H-nya dan V-nya itu terhadap apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok dibilang dia horizontal? Kenapa kok dia dibilang vertikal? Terhadap apa dia horizontal dan vertikal itu? Dan apakah gelombang yang berangkatnya H, pulangnya pasti H? Gelombang yang berangkatnya V, pulangnya pasti V? Jawabannya adalah tidak. Nah, di slide selanjutnya akan saya jelaskan bahwa sebetulnya polarisasi itu apa sih? Kita ibaratkan bumi ini gitu ya, bukan bumi sih. Ketika Anda itu dari satelit kan nembak ke bawah. Nah, ketika satelit nembak ke bawah itu Anda coba pisah menjadi dua begitu ya. Menjadi dua, misal ada bidang, gimana ngomongnya ya? Bidangnya kotak begini ya. Bidangnya kotak, turun ke bawah, mendapatkan data, lalu kembali lagi gitu. Nah, bidang ini, itu coba Anda pisah jadi dua. Bisa jadi dua dengan apa? Dengan sebuah, apa ini namanya? Sebuah bidang. Iya, bukan sebuah bidang ya. Sebuah, apa ngomongnya? Ya bidang sih. Sebuah bidang yang memecah ruang ini menjadi dua. Atas dan bawah, ruang yang rata. Nah, polarisasi itu bisa dihitung dari kedudukan si gelombang yang dipancarkan terhadap bidang ini. Yang pertama adalah polarisasinya itu tegak lurus dengan bidang atau polarisasinya sejajar dengan bidang. Saya belum bicara horizontal dan vertikal ya. Saya hanya bicara tegak lurus dan sejajar. Maksudnya gimana? Mungkin kalau masih belum paham. Ketika Anda mengambil data ke lapangan, ibaratkan Anda adalah sebuah satelit Indraja gitu ya, dalam hal ini adalah satelit SAR. Mata Anda itu adalah sensornya. Bayangkan ketika mata Anda menjadi sensor itu ditutup dengan, bukan ditutup, dibatasi dengan sebuah kotak begini misalnya. Nah, lalu di tengah-tengah kotak itu ada garis yang memotong kotak ini menjadi dua, rata di atas dan di bawah gitu kan. Nah, ini bisa dinamakan adalah bidang pemotong atau bidang yang menentukan polarisasi itu nanti. Nah, ketika Anda ibaratkan seperti Cyclops begitu ya, bisa mengeluarkan cahaya warna merah itu. Nah, Anda misal ternyata membuat si sinyal atau gelombang warna merah itu tegak lurus dengan si bidangnya. Kan bidangnya berarti begini ya. Saya gambarkan dulu. Mana sih? Bidangnya berarti kan gini ya. Ini mata Anda gitu ya, kotak begini. Saya ibaratkan mata Anda kotak. Nah, ketika sinyal yang Anda keluarkan itu seperti ini sinyalnya. Jadi begini ya, gelombang sinyalnya itu. Maka ini dinamakan adalah sebuah sinyal yang polarisasinya tegak lurus terhadap bidang. Sedangkan kalau Anda punya sinyal lagi, satu sinyal lagi warna merah. Nah, sinyalnya ini ternyata sejajar dengan bidang atau di sini. Nah, berarti sinyal yang warna merah itu sejajar dengan bidang pemisahnya. Nah, konteks di radar Indraja, bidang yang warna biru ini adalah vektor H. Seperti ini. Seperti ini. Dan dia horizontal. Jadi, kalau ada sebuah sinyal yang sejajar dengan bidang H ini, atau pesinya itu 0, pesi itu adalah sudut yang dibentuk antara si warna biru dengan warna merah atau warna biru dengan warna hijau. Warna biru dan warna merah ini 0 ya, sudut yang dibentuk kan. Nah, itu berarti namanya adalah polarisasi horizontal. Sebaliknya,
ketika dia itu tegak lurus terhadap si bidang WH ini, maka dia dinamakan polarisasi vertikal. Dalam kata lain, kalau kita anggap yang warna biru ini adalah bidang H, warna merah ini adalah sebuah sinyal yang dikeluarkan oleh citra radar, maka sinyal merah ini itu adalah sinyal yang memiliki polarisasi apa? Horizontal atau vertikal kira-kira? Horizontal. Horizontal, betul sekali. Sedangkan yang warna hijau adalah vertikal. Nah, dari sini ini yang membawa kalau di data SAR itu Anda pasti Anda pasti akan melihat bahwa SAR itu biasanya memiliki 4 kombinasi polarisasi. Ya. Yang pertama adalah HH, yang kedua adalah HV, yang ketiga adalah VH, dan yang keempat adalah VV. Nah, bagian pertama dari si huruf ini adalah bagian yang mewakili polarisasi yang dipancarkan. Jadi kalau di sini ada kata H dan HO, berarti si satelit itu memancarkan dengan polarisasi horizontal. Gitu. Tapi diterimanya berbeda. Ketika dia menerima sinyal yang bersangkutan, ada yang sinyalnya masih dalam bentuk horizontal, jadi berangkatnya begini, pulangnya begini lagi. Berangkatnya lurus, pulangnya lurus. Ada yang berangkatnya lurus, pulangnya malah jadi miring begini. Jadi dari horizontal menjadi vertikal. Dan sebaliknya, berangkatnya miring, pulangnya lurus, berangkatnya miring, tegak lurus gini, pulangnya tegak lurus lagi. Nah, itu adalah polarisasi yang ada di inderaja atau di SAR. Nah, kenapa Pak kok bisa dari berangkatnya lurus atau horizontal kembalinya kok bisa tegak lurus? Itu karena terjadi yang namanya pemantulan atau dalam hal ini adalah scattering. Dan ingat bahwa kemarin di pekan pertama Pak Rian sudah menjelaskan scattering ada volume scattering, terus ada apa lagi? Masih ingat gak? Selain volume scattering ada apa lagi? Lupa ya. Ada volume scattering, ada surface scattering. Bounce, Pak. Nah, apa? Bounce. Ya kalau bounce itu mah semuanya pasti bounce. Tapi scattering itu ada yang namanya volume scattering dan ada yang namanya surface scattering. Surface scattering itu yang memiliki banyak pengaruh hamburannya adalah hanya di permukaan. Kalau volume itu ternyata bagian pembuat komponen yang ada di dalam elemen itu ternyata ikut berkontribusi dalam proses hamburan. Jadi ada volume dan ada surface scattering. Saya tidak akan menjelaskan itu karena Pak Rian sudah menjelaskan di slide beliau pekan pertama. Bisa nanti dicek dan dilihat. Dan betul tadi kata Raka ya, karena terjadi bounce. Nah, bounce-nya ini bisa jadi awalnya lurus, tiba-tiba ketika di bounce jadi balik, jadi tegak lurus. Ya nggak apa-apa, itu nanti jadi polarisasi HV. Nah, ketika datangnya lurus, pulangnya juga lurus, ya berarti itu jadi polarisasi HH. Kalau datangnya tegak lurus, baliknya lurus, ya berarti VH. Kalau berangkatnya tegak lurus, pulangnya tegak lurus lagi, berarti jadi VV. Pasti ada yang tanya, kalau kelas tahun lalu sih ada yang tanya, gimana Pak caranya satelit itu bisa membedakan yang mana yang H dan mana yang V? Mudah, tinggal menghidupkan atau mematikan receiver yang khusus menerima horizontal atau vertikal. Jadi biasanya caranya begini. Makanya kalau data yang kuat pol atau kalau kita bicara polarimetri itu lengkap polarisasinya itu biasanya datanya hanya di tempat-tempat tertentu karena dia tidak bisa apa istilahnya? Dia tidak bisa langsung mendapatkan semuanya. Contoh, Sentinel datanya itu pasti kalau nggak HHV
VH, VV pasti. Nggak mungkin VV dan HH gitu, jarang banget. Apalagi data yang interferometric white swath itu jarang sekali. Karena konsep mereka nyari datanya itu begini. Di awal tuh milih, oke, saya mau V atau mau H. Berarti transmitter saya itu V atau H saja, satu aja yang dipasang atau dihidupkan. Dihidupkan, ceklik yang V, berarti dia ngeluarin sinyal yang bentuknya tegak lurus gitu kan. Nah, terus di momen yang pertama, dia hanya menghidupkan penerima yang bentuknya bisa menerima yang horizontal saja. Saya matikan nih penerima yang vertikal saya. Jadinya nanti data yang terekam adalah data VH. Nah, setelah data VH itu sudah lengkap, dimatikan ini receiver yang H, dihidupkan receiver yang V. Sehingga nanti langsung mendapatkan yang VV begitu. Nah, nanti kalau sudah dapat, jalan lagi di tempat yang lain, hidupin V, karena kan biasanya cuma V saja, hidupin V untuk memancarkan, habis itu hidupin H doang untuk mendapatkan H, dan hidupin V, penerima V saja untuk mendapatkan V. Begitu terus, sehingga nanti datanya adalah biasanya hanya dual polarization. Paham ya maksudnya dari sekalian ya? Kalau 4 berarti butuh waktu yang lebih lama nggak? Butuh ya, karena memancarkan, menerima, baru nanti memancarkan lagi yang H, baru menerima lagi. Jadi itu prosesnya agak lama kalau mau yang quad pol. Makanya kalau citra-citra zaman sekarang jarang ada quad polarization. Biasanya hanya dual polarization. Sampai sini bingung? Dida sudah mulai ngusap-ngusap matanya. Berarti yang bagus tuh menggunakan apa? Yang memiliki polarization HH dan VV gitu Pak ya? Tidak tentu Harisin. Untuk sebuah penggunaan itu bisa jadi yang bagus itu H atau V, tergantung. Karena sebetulnya H dan V ini nanti dia akan dalam arti sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di muka bumi. Contoh misal, kalau Anda datanya horizontal, kalau ternyata itu ada ketinggian, akan agak susah untuk mendeteksi perubahan yang kecil di ketinggian itu. Karena kan dia bentuknya horizontal. Nah, kalau dia vertikal kan kelihatan. Bounce-nya sedikit berubah, jadinya kelihatan. Tapi pada dasarnya mau pakai H atau mau pakai V itu sebetulnya sama saja. Yang mungkin sedikit membedakan itu kalau Anda mau pakai di polarisasi. Di polarimetric SAR. Kalau untuk di mana namanya interferometric SAR malah nggak dipakai. Kalau di interferometric SAR itu kita pakai fase saja kok, kita nggak pakai amplitude gitu. Sebenarnya sama aja antara HH, VV, HVV ini. Begitu. Siapa namanya? Harisin. Pertanyaan yang bagus ya. Kemarin juga ada orang yang tanya, mahasiswa di tahun lalu juga tanya, terus gimana tuh Pak? Yang bagus yang VHVV atau yang mana? Sebenarnya tergantung dengan penggunaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih pertanyaannya, Harisin. Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan Cantika. Itu polarisasi itu kan yang ada VH/VV itu bergantung sama objeknya juga nggak? Misalnya kayak vegetasi itu kuatnya di mana seperti itu? Iya, seperti yang barusan tadi saya sampaikan ke Harisin. Kalau Anda ingin menggunakannya seperti citra biasa ya, seperti citra Landsat, seperti citra spot, seperti citra Pleiades gitu, maka antara H dan V itu ada yang lebih cocok untuk mendeteksi yang mana, begitu. Dan kalau tidak salah, ini kalau saya tidak salah ingat, Anda bisa lihat Sentinel-1 itu kan ingin membahas banyak mengenai interferometrik. Makanya dia menggunakan V. Dan menerimanya bisa VH atau VV. Nah, kalau RadarSat, karena RadarSat itu seingat saya yang dari Kanada itu memang tidak berfokus ke interferometri, tapi dia itu ingin jadi forefront dalam polarimetric SAR. Nah, dia itu ada quad polarization. Dan betul memang Cantika, nanti kalau vegetasi itu ada yang bagus mana itu ya memang betul. Ada yang lebih cocok untuk mendeteksi mana itu ada. Tapi perubahannya itu perbedaannya itu tidak terlalu signifikan kecuali kalau kita mau pakai polarimetric SAR. Nanti di
materi beberapa pekan lagi, masih 6-7 pekan lagi, kita akan membahas mengenai polarimetric chart tersebut. Tapi yang pasti polarisasinya Anda sudah harus paham bahwa ada HH, HV, VH, dan VV. Begitu, Cantika. Bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Cantika kalau masa ada yang mau ditanyakan lagi. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Sama-sama. Silakan kalau ada lagi, kalau tidak ada kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya atau bagian selanjutnya ini sebetulnya hanya refreshing saja, refreshment. Karena dari Pak Rian sudah mengajarkan bahwa ada beberapa band, bukan ada ya, atau Lila, atau Noah, atau The Massive, bukan ya. Band ini adalah kanal. Kanal yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Nah, yang sering digunakan adik-adik sekalian adalah yang warna hijau ini, Anda bisa lihat. Ada X, C, S, L, dan P. Semakin ke bawah, panjang gelombangnya semakin besar. Semakin ke atas, frekuensinya semakin besar. Kan kemarin di pekan pertama, Cantika sampai tanya ke saya itu di mana di ruangan, Pak ini emang begini, wavelength-nya kok kayak kebalik atau frekuensinya kok kayak kebalik gitu nulisnya. Itu karena memang hubungan terbalik antara frekuensi dengan wavelength, kan itu harus kalian pahami sendiri. Nah, Anda bisa lihat di sini ada X, C, S, L, dan P. Dan itu dia memiliki kegunaan masing-masing biasanya. Yang sekarang sering dipakai, kalau Anda pakai datanya orang Jerman, Terasar itu pasti pakai X. Kalau Radarsat itu pakai C atau S. Nah, kalau Anda pakai Sentinel, seingat saya Sentinel itu C juga. Sama KU apa ya, kalau nggak salah. Nah, kalau Anda pakai orang Jepang itu L. Nah, yang sekarang lagi dicoba-coba banyak orang itu pakai P. Ada yang tahu nggak kenapa tulisan P ini kok Biomass Vegetation Mapping and Assessment? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok nggak pakai X? Kenapa kok pakai P? Untuk mendeteksi biomasa, untuk mendeteksi vegetasi. Kenapa kok harus P atau L? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini ada hubungannya dengan yang dijelaskan oleh Pak Rian kemarin, penetrasi. X itu frekuensinya tinggi, tetapi wavelength-nya kecil. Jadi ketika dia kena kanopi atau kena pohon atau kena wit-witan atau tumbuh-tumbuhan yang tinggi itu, nah dia tidak bisa menembus. Yang X, semakin panjang gelombangnya, semakin panjang gelombangnya, maka semakin mudah untuk menembus si kanopi tadi. Makanya si L sama si P itu banyak digunakan sekarang ini untuk mencari biomasa. Karena biomasa itu letaknya biasanya ada di bawah hutan. Yang mana selama ini kalau kita menembak hutan, itu langsung dipantulkan sama kanopi hutannya, sama atas hutannya. Dengan radar yang pakai L atau P itu ada kemungkinan untuk bisa nembus ke dalam. Walaupun tidak sampai ke bawah tanah ya. Itu nanti jadi orang geofisika, jadi ground penetrating radar itu nanti namanya. Beda, ini jaraknya jauh sekali di atas. Tidak mungkin bisa penetrate sampai bawah banget. Ya bisa, tapi mungkin cuma berapa senti gitu. Ingat saya. Pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh anak-anak dari geofisika kemarin. Si Fatkur kalau nggak salah, atau si Kadek, saya agak lupa. Jadi kelas ini juga kalau tidak salah. Nah, satu yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian, bahwa ternyata setiap negara itu memiliki kecenderungan untuk memilih band-nya sendiri-sendiri. Kalau Anda lihat nanti ya, ini bisa Anda perhatikan sendiri. X itu hanya dipakai oleh orang-orang Jerman dan Eropa. L itu sering dipakai oleh orang-orang Jepang. C itu tempatnya orang Kanada bersinar. P itu juga Jepang. S, nah ini baru dipakai semuanya. Dan juga si C itu. Jadi C sama S itu sering dipakai semuanya. Yang X itu cuma negara-negara tertentu saja. Negara yang sudah jelas bahwa tujuan dia buat itu bukan untuk memetakan vegetasi karena areanya tidak banyak vegetasi.
Dan satelitnya apa saja sih ini Pak yang ada citra yang menggunakan band X, band C, band S, band L, dan band P, dan sebagainya, itu ada di bagian yang ini. Tidak tahu terlihat atau belum, semoga terlihat. Saya new share. Ini satelit yang lama. Anda bisa lihat di sini, CSAT itu L-band, polarisasinya cuma satu, HH saja. Ada yang VV, ada yang HH, ada yang HV, ini ada ini HVV, VVHH, HHV atau VVVH. Nah, kalau Anda lihat di sini Terasar X, Tandem X, X-band, sendiri-sendiri ini dia. Radarsat milik Kanada, C-band. ALOS 1 milik Jepang, L-band. Cosmos Skymed milik Itali, X-band. ALOS 2 Palsar 2 milik, dan tahu ini milik siapa? Milik Jepang, L-band. Dan sebagainya. Ada Tandem L yang baru, Biomass Tandem P, dan ini yang current yang sekarang lagi ada. CSAT, Terasar, Radarsat, ALOS 1, Cosmos Skymed, dan yang lain-lain. Nah, kalau yang ingin saya tambahkan di sini, sebenarnya ini materi di slide selanjutnya. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai polarization, resolution sudah dijelaskan oleh Pak Rian. Frame size nanti akan sedikit saya jelaskan. Nah, repeat cycle nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kenapa ini penting? Karena saya ingin menjelaskan mengenai kenapa sih kok kita harus bisa seperti itu. Lanjut. Typical pen. New share. PowerPoint. Ini sudah sampai sini, tinggal lanjut ke ya ini. Nah, ini mungkin tidak seberapa penting bagi teman-teman yang istilahnya hanya ingin menggunakan datanya saja, tapi biasanya sangat penting bagi teman-teman yang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan citra SAR itu bisa dipakai, yaitu mengenai orbitnya. Orbit SAR itu biasanya terletak pada orbit 90 derajat sampai 99 derajat. Jadi dia retrograde, bukan prograde. Ketinggiannya biasanya terletak pada 500 sampai 800 km dari permukaan elipsoid. Repeat cycle-nya berkisar antara 3 sampai 35 hari. Ada yang tahu kenapa kok harus seperti ini? Kenapa kok repeat cycle itu penting 3 sampai 35 hari? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa sih hubungannya repeat cycle dengan data yang kita dapatkan, adik-adik sekalian? Ada yang tahu? Udah jam segini lagi. Ya, kalau tidak tahu berarti menjadi question of the day, bisa dibuat jawabannya secara singkat nanti diberikan kepada saya. Nah, yang penting adalah ini, biasanya orang-orang itu lupa atau kurang memahami mengenai mode akuisisi. Jadi, citra SAR itu tidak sama semuanya, ada beda-bedanya. Selain beda ada level 0 sampai level 3, ada juga akuisisinya berbeda. Contoh, Sentinel-1 itu memiliki 4 mode akuisisi. Strip map, interferometric wide swath, extra wide swath, dan wave. Yang sering dipakai dalam dunia kita sehari-hari sebagai orang geomatika, khususnya anak-anak geofisika yang kalau mau pakai INSAR, itu adalah yang interferometric wide swath. Jangan kamu pakai yang strip map atau bahkan yang wave. Nah, yang wave ini itu digunakan untuk kegunaan yang lebih teliti. Biasanya digunakan untuk di laut untuk mendeteksi wave, gelombang laut. Nah, kalau extra wide swath itu adalah kalau ingin mendapatkan analisis polarimetri, karena dengan extra wide swath kita bisa mendapatkan area yang besar sekali. Dan repeat cycle-nya atau dia akan kembali ke tempat yang sama itu dalam waktu yang singkat, sehingga dia mudah untuk melakukan analisis perubahan. Biasanya kalau orang ngomong polarimetric SAR itu perubahan. Perubahan ini maksudnya apa? Ya berarti perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain. Evolusinya biasanya yang dia lihat. Itu menggunakan extra wide swath. Nah, kalau strip map itu biasanya digunakan untuk keperluan resolusi tinggi. Mirip seperti wave, tapi ini di darat. Jadi untuk membuat dam,
atau untuk membuat pemetaan-pemetaan skala tinggi atau resolusi tinggi itu pakai StreetMap. Nah, apakah satelit-satelit lain itu sama modelnya, acquisition mode-nya? Berbeda. Kalau Anda lihat ALOS Pulsar 1, ALOS Pulsar 2, Tandem X, ataupun RadarSat, itu nama acquisition mode-nya pasti beda. Tapi tujuannya biasanya hampir sama. Ada yang digunakan untuk memetakan laut, ada yang digunakan untuk fokus ke polarimetri, ada yang fokus ke INSAR, dan ada yang memiliki resolusi tinggi untuk dijadikan pemetaan skala tinggi atau resolusi. Secara umum pasti ada 4 level itu. Tapi namanya pasti berbeda-beda. Begitu adik-adik sekalian. Nah, ini waktunya juga sudah mau habis, jadi langsung saya lompat saja ya. Saya tidak akan bertanya kepada Anda apa sih jenis-jenis datasar karena kayaknya juga tidak dijawab. Lagi ngantuk kayaknya ini hari ini. Nah, ini yang ingin saya juga tambahkan penjelasannya, bahwa citra SAR itu pada umumnya terbagi menjadi 4 level. Dimulai dari level 0, diakhiri di level 3. Level yang paling rendah atau paling dasar itu namanya adalah level 0. Level 0 itu data yang didapatkan dari satelit, turun ke ground station, habis itu langsung diunduh. Ya udah itu datanya. Informasi apa yang bisa Anda dapat dari situ? Tidak ada informasi yang bisa didapatkan di situ. Informasi radiometrik maupun geometrik maupun fasenya masih belum ada. Diperlukan yang namanya pre-processing atau pemrosesan SAR. Range focusing, azimuth focusing, dan juga SAR processing. Itu perlu. Baru nanti kalau sudah level 0, naik ke level 1. Level 1 namanya SLC atau Single Lux Complex. Nah, ada kata-kata kompleks. Ini menggunakan bilangan kompleks seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi level 1 lah yang biasanya datanya itu bentuknya adalah bilangan kompleks. Dan bagi teman-teman geofisika khususnya ataupun teman-teman geomatika yang ingin main di bidang interferometri, nah yang perlu digunakan adalah data single loop kompleks. Single loop kompleks ini apakah sudah sesuai dengan keadaan nyata di lapangan? Belum, adik-adik sekalian. Single loop kompleks itu masih menggunakan slant range. Jadi range-nya masih kayak pendek sekali, azimuthnya kayak panjang sekali. Nanti akan saya kasih contoh gambar di slide selanjutnya. Jadi kalau Anda ingin meneliti mengenai perubahan geometrinya, menggunakan single loop kompleks itu masih tidak cocok. Anda haruslah menggunakan yang namanya multi loop data. Atau kalau dalam konsepnya Sentinel itu GRD. Ground Range Detected. Ya, kalau ada anak yang sudah main Sentinel 1, pasti mengenal ada level 1 SLC dan level 1 GRD. Nah, level 1 GRD itu sama dengan level 2 sebetulnya. Dia sudah multi loop, tidak ada fasenya lagi, dia hanya terdiri dari amplitude, dan dia merupakan gabungan dari banyak citra yang menjadi satu. Kenapa kok begitu? Karena dia memerlukan adanya resampling dari siapa? Dari range-nya biasanya, agar sama dengan resolusi azimuthnya. Jadi kalau Anda lihat di paper-paper yang ada, Anda akan memahami bahwa ternyata data dari azimuth untuk yang contoh Sentinel 1, level 1 SLC, resolusi azimuth itu 20 meter, tapi resolusi range, ground range-nya itu 5 meter. Berarti artinya kalau pengen lebih bagus, ya opsinya yang 5 meter itu dijadikan 20, kan begitu. Alias terjadi yang namanya multi-look. Kan nggak ada namanya multi-look kompleks, itu nggak ada. Multi-look aja. Karena multi-look nilainya tidak mungkin kompleks. Kalau single look pasti kompleks. Multi-look itu sudah dilihat dari banyak tempat, sehingga datanya resolusinya jadi bagus, tapi fasenya sudah tidak ada informasinya. Tersisa informasi amplitudo saja. Amplitudo itu gimana cara dapatnya? Ya tadi pakai Fourier transform itu. Jadi mempertahankan yang amplitudonya tinggi dan frekuensinya hampir sama, itu nanti digabungkan, akhirnya jadi multi-look data yang amplitudenya tersisa. Fasenya sudah tidak ada.
Nah, terakhir level 3 itu biasanya namanya adalah value added product, alias data-data yang sudah tinggal dipakai. Kalau dalam konteks Sentinel, level 3 itu seperti contoh tinggi gelombang laut, habis itu kecepatan angin dan beberapa hal yang lain, atau produk turunan dari data SAR, bukan data SAR-nya itu sendiri. Jadi saya ulang, levelnya ada 0, 1, 2, dan 3. Penomoran level ini bisa jadi berbeda antara satu satelit dengan satelit yang lain, tetapi pada umumnya ya konsepnya sama. Ada yang raw data sebelum diapa-apakan, habis itu diproses mendapatkan single loop kompleks, dilanjutkan dengan banyak citra jadi multi loop, nah terakhir produk turunan. Nah gimana Pak gambarnya, contohnya? Nah ini, sorry. Ini saya menggunakan contoh dari citra Cosmos Skymet ya, milik si Italia. Anda bisa lihat di sini bahwa kalau level 0 ini, kecuali Anda adalah orang yang bisa memahami gambar seperti ini tidak ada informasi apa-apa yang bisa didapatkan dari level 0 ini. Coba Anda lihat, apakah Anda bisa melihat informasi apapun di sini? Tidak bisa, adik-adik sekali. Nah, ini level 0 ya, ini level 0. Nah, selanjutnya sudah diolah menggunakan SAR processing, itu menjadi level 1, seperti di sini Anda lihat. Nah, ini adalah hasil yang paling umum. Anda bisa lihat di sini, bahwa range-nya itu pendek, tapi azimutnya panjang sekali. Akhirnya biasanya apa yang terjadi, kalau tidak range-nya itu dikompres ya, azimutnya yang diturunkan, sehingga level 1 ini bisa turun menjadi level 2. Bisa dibilang ini adalah level 2. Biasanya. Atau kalau dalam Sentinel ini adalah level 1 G, R, D. Ini level 1 S, L, C. Nah, terakhir kalau Anda lihat di sini, apa sih bedanya antara yang gambar kiri dan gambar kanan ini? Ada yang tahu? Ini area yang sama ya? Ada yang tahu nggak? Gambar ini dan ini apa bedanya? Kontrasnya doang sih, Pak. Kontrasnya doang. Kalau untuk urusan geometrinya gimana? Beda nggak geometrinya? Beda, Pak. Apa bedanya? Yang satu B lurus, yang satu C agak miring. Ya, alias yang satu B ini atau GRD ini sudah ground range, tetapi kalau dia ditempelkan ke dalam sebuah di overlay dengan data yang lain, dia nanti akan menjadi miring. Karena sebetulnya posisinya itu tidak seperti itu gitu. Alias ini belum terorientasi terhadap geocode atau georeference yang baik. Dia sudah memiliki informasi koordinat ini di sini karena sudah mengalami yang namanya proses azimuth dan range processing atau range focusing tadi itu. Tapi belum mewakili gambar yang Anda kalau misal main di ArcGIS pasti nanti yang di-input adalah gambar yang ini. Yang level 1C atau 1D milik si Cosmos Skymet. Nah, ini bisa dibilang level 2 juga. Ini level 2 yang biasanya dibilang adalah geocoded. Geocoded. Tulis apa ini? Pokoknya gini lah ya. Jadi saya ulang, data awal adalah mentah 0, tidak ada info yang didapatkan, melakukan processing SAR, mendapatkan level 1 atau biasa disebut SLC, Single Loop Complex. Setelah itu, Anda bisa lakukan multi-look, sehingga bisa mendapatkan data yang sudah ground range, atau dalam hal ini adalah sudah ground range detected, GRD, kalau di citra Sentinel, 1 GRD, atau kalau dalam konsep lain adalah 2. Yang ini, setelah itu diupdate lagi menjadi 2 yang geocoded. Itu adik-adik sekalian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin Harapannya bertanya, kalian Pak. jadi mengerti. Oh ya, silakan, Mega. Iya, Pak. Kan mengenai band tadi sih, Pak. Kalau misalnya band P kan untuk biomas ya, Pak. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat
peningkatan gas emisi rumah kaca, salah satunya emisi karbon, itu tuh berarti cocoknya pakai BNP ya Pak, karena menembus kanopi bukan X-band ya? Sekarang pertanyaannya dibalik dulu. Anda bisa mendeteksi emisi karbonnya itu secara langsung atau melihat area yang menyimpan karbon baru nanti luasannya dikalikan? Alias menghitung karbonnya itu secara direct atau indirect? Ngelihat dari area, jadi perubahan vegetasinya Pak, jadi vegetasinya berubah gitu. Kayak gambut gitu kan? Luas gambut sekarang berapa, luas gambut besok berapa, berarti ada karbon yang storage berapa kan begitu ya. Nah, kalau ini sepertinya TA ya, tapi bagus ya. Jadi ketika Anda bicara gambut, gambut itu biasanya kan ada di bawah hutan. Dan hutan ini itu pasti tinggi-tinggi di Riau biasanya. Nah, di daerah Riau atau Jambi itu hutannya tinggi-tinggi, yang mana kalau pakai X itu nggak bisa ditembus. Ini Anda juga bisa lihat di sini. Nah, ini. Fast coherence decay in vegetated areas. Little penetration into vegetation cover. Jadi ketika sampai kanopi itu dia langsung hilang gitu. Atau langsung dipantulkan, nggak bisa nembus kalau pakai X. Nah, tapi kalau pakai L atau pakai P, itu pasti bisa menembus. Makanya kalau mungkin kamu mau pengen TA ini, kamu bisa kontak ke Profesor Yosapat ya. Profesor Yosapat itu membuat sebuah satelit kecil, mikrosatelit yang dia pakai bandnya itu PI, PISAR namanya. Ya sebenarnya sama kayak band P. Jadi dia betul-betul bisa menembus kanopi. Nah, kalau kamu tanya, terus data saya enaknya pakai apa, Pak? Ya, kamu pakai ALOS Pulsar aja kalau ingin TA menggunakan itu. Kalau pakai Tandem X, nggak dapat, itu digital surface model itu nanti hasilnya, bukan bawahnya. Ya, akhirnya orang ini sih, turun ke lapangan, ngitung berapa tinggi kanopi, habis itu diturunin, biasanya begitu. Jadi di masking gitu. Tapi yang paling pas memang P. Tapi ingat, P itu masih belum ada ya. First P band space bouncer will be launched by 2020. Sampai sekarang seingat saya masih belum ada. Jadi belum ada satelit yang menggunakan P. Biasanya itu masih menggunakan pesawat P itu. Yang sudah banyak dipakai itu L. Itu Mega. Terima kasih pertanyaannya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Raka ya, silakan Raka. Ini Pak, tadi kan udah dibilang kan Pak, ada band S, L, P, dan lain-lain. Pertanyaan saya Pak, untuk satelit yang bisa diakses gratis selain Sentinel-1 itu apa ya Pak ya? Boleh jujur ya? Tidak ada. Jadi kebetulan tidak ada. Kalau kamu mau lihat di sini, ini yang kita lihat yang current ya. Kalau kamu mau lihat yang dari gambar yang saya share ini. Nah, ini kelihatan ya. Yang sekarang ada itu ada CSAT, ERS-12, Envisat, ALOS 1, Terasar X dan Tandem X, Radarsat 2, Cosmos SkyMed, ALOS 2, Pulsar 2, dan Sentinel 1. Nah, kalau kamu ditanya, mana Pak yang bisa ngambil gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang mungkin kamu mau ambil, bisa di sini. List of free and open SAR sensors with modes of data access. Jadi ada CSAT, ada IRS-12, ALOS 1 Pulsar, Sentinel 1, AirStar, dan AirMod. Tetapi kalau kamu mau data yang terkini, hanya Sentinel 1 aja yang ada. Data ALOS 1 itu cuma tahun 2009 sampai 2015 apa. Tugas akhir saya dulu, saya menggunakan ALOS 1 Pulsar. Ya, dan ingat, ada yang harus pakai proposal ya. Nah, ini harus pakai proposal. Karena kita ada di Asia, itu tidak bisa. Berarti emang mau nggak mau, Anda harus mengajak kerjasama orang untuk bisa mendapatkan datanya untuk SAR ini. Dan saran saya, kalau emang pingin, bisa mengontak Pak Yosapat ya.
yang di Chiba University. Beliau orang Indonesia yang menjadi profesor di sana. Beliau sangat concern terhadap bidang SAR. Jadi bisa tanya beliau, bisa mungkin mendapatkan bantuan citra dari beliau. Begitu. Terima kasih pertanyaan yang baik dari Raka. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah. Kalau tidak ada berarti silakan dibuka. Ini terakhir ya. Ada exit tiket masuk ke menti.com 4JFI BJBCJH atau menti.com dengan kode 9015010. Saya minta tolong untuk diisi. Hilang ya? Hilang nggak sih? Apakah hilang adik-adik sekalian? Hilang, Pak. Ya, sebentar. Saya bukakan yang ini aja. Salah. Salah lagi. Nah, sip. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk mengisi ya. Dipersilakan. Ingat ini anonim ya, jadi jangan takut kalau merasa memang tidak paham, ya bilang tidak paham. Ya, terima kasih sudah 34 orang yang mengisi, bisa 14 detik lagi. Tiga, 2, 1, 0. Terima kasih. Voting is closed. Nggak mau sih. Nah, sekarang kita masuk ke absen langsung ya. Adik-adik sekalian yang belum hadir di sini, sebentar saya lihatkan dari yang itu dulu. Maharani Pratiwi. Terus ini siapa? Elvira. Setelah itu siapa nih? Sabrina. Habis itu ada, aduh HP saya ini. Risna, Balkis, Ustika ya. Risna, Balkis, Ustika dan Cilia. Nah, hari ini yang belum absen ada 4 orang, ada 2 orang, ada Fatkur Rahman dan Maharani Aprilia. Pada Fatkur dan Maharani dipersilakan untuk menghidupkan kamera kalau ternyata yang bersangkutan ada di tempat. Kalau ternyata tidak ada, berarti sudah. Adakah Fatkur dan ini Maharani? Tidak ada. Maharani Aprilia, Fatkur juga tidak ada. Oke. Jadi kalau begitu kelas kita hari ini bisa dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengikuti kelas saya di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, khususnya mengenai topik TA mungkin, atau beberapa pemahaman yang masih belum pas, bisa disampaikan ke saya. Jangan lupa dikumpulkan catatannya paling lambat jam 16:10. Sekian dari saya. Kelasnya saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.